Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammadiyah. Saya Edi Zulkarnain, guru matematika di SMP Muhammadiyah 29 Sawangan Depok. SMP Muhammadiyah 29 Sawangan Depok menggunakan kurikulum Merdeka yang menekankan kepada merdeka belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Halo sahabat Muhammadiyah, pada video kali ini saya ingin membagikan suatu pengalaman dalam merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Sahabat Muhammadiyah, apakah yang harus dilakukan agar sukses dalam mengajar? Pemberian rewardkah atau pemberian rencana penghargaan? Ikuti saya ya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Sahabat mungkin pernah atau sering memperhatikan peserta didik di dalam kelas yang kurang bersemangat, tidak konsentrasi, dan terlihat cemas. Bahkan kondisi ini terbawa peserta didik sampai pulang ke rumah. Peserta didik merasa stres dan tertekan dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Melihat situasi seperti itu, sahabat pernah berpikir, apakah kita sukses memberikan suatu pembelajaran? Setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki. Sahabat, agar sukses dalam mengajar, guru mengenali peserta didik terlebih dahulu melalui asesmen diagnostik, baik yang kognitif maupun yang non-kognitif, yang akan memetakan kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan minat dan gaya belajarnya. Setelah itu, guru dapat menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi, baik mencakup konten, proses, ataupun produk, sehingga memenuhi kebutuhan peserta didik dan menghasilkan pembelajaran bermakna. Pada pembelajaran berdiferensiasi proses, guru dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua siswa mendapatkan kesempatan memperoleh keterampilan dan pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Namun, guru menyajikan berbagai tantangan, berbagai dukungan, dan berbagai kompleksitas sesuai kebutuhan, tujuan, pembelajaran, dan kelompok siswa. Untuk memperoleh pembelajaran berdiferensiasi proses yang saya laksanakan di sekolah, diawali dengan menyusun instrumen diagnostik kognitif, lalu menganalisa hasilnya untuk mendapatkan kelompok peserta didik yang paham, agak paham, dan yang belum paham. Setelah itu, saya mendekati peserta didik dan bertanya menawarkan serta membuat kesepakatan kegiatan yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya merencanakan proses pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tiap kelompok dan dituangkan dalam LKPD Assessment dan rubrik penilaian yang berdiferensiasi. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik aktif dalam kelompoknya dan semangat bekerja sama sesuai petunjuk lembar kegiatan yang diterima. Bagi peserta didik yang kelompok hijau, yang lebih dahulu menyelesaikan tugas kelompoknya, saya memberikan kesempatan untuk melakukan penguatan karakter profil pelajar Pancasila menjadi tutor sebaya untuk kelompok yang lain. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil kelompok ke depan kelas. Diakhiri kegiatan dengan asesmen sumatif konten. Setelah pembelajaran berakhir, saya melakukan refleksi pembelajaran. Diketahui peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran akan memperoleh pendampingan personal dengan penyesuaian tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat mengenali kemampuan siswa, mengenali kebutuhan setiap siswa, dan juga mengenali setiap karakter siswa. Dengan adanya proses pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa dapat memiliki pemahaman yang berharga, pembelajaran yang menyenangkan,
kemudian juga menerima perlakuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mereka dapat belajar sesuai dengan konsepnya dari awal sampai berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada SMP Muhammadiyah 29, siswa dapat belajar dengan berkelanjutan, menyenangkan, dan memiliki pemahaman yang bermakna. SMP Muhammadiyah 29, benar. Aku suka banget belajar matematika dengan Pak Edi. Sekarang aku jadi lebih paham tentang pelajaran matematika. Karena setiap siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuannya. Penyampaian materinya sangat kreatif dan inovatif. Saya mengerti dan paham matematika setelah diajar oleh Pak Edi. Cara menjelaskannya mudah dipahami dan menggunakan kalimat-kalimat sederhana yang saya pahami. Pembelajaran Pak Edi sangat menyenangkan dan inovatif. Tidak bosan, saya jadi paham pelajaran matematika. Sekarang saya sudah tidak takut belajar matematika. Matematika menyenangkan.